Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji beserta syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan umur panjang sehingga dapat hadir ke rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan seluruh perintahnya. Kemudian selawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, patut dan pantas kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang keempat ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan umur, masih diberikan kekuatan, kesehatan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bulan yang mulia ini dapat kita sempurnakan sampai dengan 30 Ramadan nanti insyaallah. Kemudian tak lupa juga kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah panjangkan umur kita, Allah berikan keberkahan umur kita sehingga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang insyaallah. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan ada 3 hal yang kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang untuk berlebih-lebihan. Yang pertama sekali, kita dilarang berlebih-lebihan dalam perkataan ataupun dalam ucapan. Karena biasa sidang jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita berlebih-lebihan, lepah pegah, itu biasa tidak sanggup untuk melaksanakannya. Lepah pegah haik pebut. Jadi makanya kita dilarang untuk tidak berlebih-lebihan dalam ucapan ataupun dalam perkataan. Di samping tidak akan sanggup kita laksanakan, juga itu akan menimbulkan fitnah, akan menimbulkan janji-janji yang tidak bisa kita tepati. Makanya sering sidang jamaah yang dirahmati Allah, banyak orang dalam perkataannya, dalam ucapannya berlebihan, tapi dia tidak sanggup melaksanakannya, sehingga kemudaratan itu dia yang terima sendiri, karena orang-orang tidak akan percaya kepada perkataan ataupun pembicaraannya. Bahkan kalau seseorang sudah dicap seperti itu, ketika dia berada di sekeliling, berada di tempat yang barangkali duluan kita duduk, tentu orang-orang akan menghindar, dan kita sendiri juga tersiksa dengan dijauhkan oleh orang-orang yang di sekitar kita. Makanya dalam Al-Quran Allah juga menyebut, ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu ucapkan sesuatu sementara kamu tidak bisa melaksanakannya? Maka dalam ayat berikutnya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, karena itu bulan Ramadan ini melatih kita untuk menjaga lisan kita, termasuk menjaga lisan kita itu untuk tidak berbicara, berkata-kata secara berlebihan. Kemudian yang kedua, sidang jamaah yang dirahmati Allah, kita dilarang untuk tidak berlebih-lebihan dalam hal makanan.
Karena kita sebagai manusia ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kadar, dengan porsi tubuh ataupun perut maidah kita dengan porsi tertentu. Makanya sidang jamaah yang dirahmati Allah, kita sangat heran ketika kita melihat orang misalnya, mohon maaf, postur tubuhnya kecil tapi makanannya luar biasa. Kalau tinggi besar dan makanannya banyak, itu biasa, karena itu sudah sesuai dengan porsi yang Allah ciptakan. Tapi yang tidak biasa, orangnya kecil, tubuhnya kecil, makanannya yang luar biasa. Ini yang sidang jamaah yang dirahmati Allah. Bahkan saya pernah membaca dalam sebuah buku kecil sesuai dengan golongan darah. Misalnya seperti saya darah B, itu tidak baik makan kari kambing itu setiap hari, ataupun tidak baik mengkonsumsi makan pisang, buah-buahan tertentu yang tidak sesuai dengan golongan darah saya misalnya. Begitu juga dengan Bapak Ibu sekalian, ada makanan-makanan yang Allah sudah ciptakan, yang Allah berikan, itu terkadang tidak sesuai dengan tubuh kita. Kalaupun itu kita paksakan untuk kita makan, maka itu akan membuat ataupun membawa mudarat. Memperhatikan makanannya. Dan dalam ayat yang lain Allah juga menyebutkan, karena kita sebagai muslim, sebagai orang yang beriman, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah apa yang tersedia dan baik, dan jangan pernah ikuti langkah-langkah ataupun petunjuk syaitan, karena syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagi kita. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, makanya di antara kita ini tidak menjadi perhatian terhadap makanan-makanan seperti itu. Jadi asal kita makan, menjadi perhatian terhadap makanan-makanan seperti itu. Jadi asal kita makan, apakah kita melihat halal ataupun dari jenis apa, yang tidak halal, dia juga akan berpengaruh dengan perilaku dan juga ibadahnya tidak nyaman dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sidang jamaah rahmati Allah, mari kita mengkonsumsi makanan halal ini setiap hari, walaupun makanan itu mungkin tidak menjadi perhatian. Ini mohon maaf, mungkin ketika kita membeli mie goreng misalnya, ada yang penjual mie goreng itu dengan daging yang sudah tergantung dan daging dengan darah. Darah itu daging yang tidak dicuci, mie itu menjadi tidak halal. Itu sering tidak menjadi perhatian di kita sidang jamaah yang dirahmati Allah. Padahal itu kita anggap sepele, tapi yang sepele itu membuat kita tidak diterima ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian terkait dengan pola makan kita, sebenarnya itu sudah diatur. Allah menyebut kulu washrabu wala tusrifun. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Ketika kita makan berlebih-lebihan, itu akan membuat menjadi kita penyakitan. Dan sering sanggup kita makan, semua bisa kita makan, tetapi jangan jadikan kebijakan itu menjadi kebijakan yang salah sehingga merugikan orang lain. Jangan jadikan tindakan kita itu tindakan yang salah sehingga orang lain merasa terzalimi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, barangkali inilah 3 hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.